Manusia la kal bashar, tapi manusia tidak seperti manusia. Biar kita perkenalkan siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita gembirakan hari kelahiran. Sosok manusia yang bukan manusia biasa. Sekarang saya mau tanya, kita sama Nabi sama apa beda? Bedanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit, Bu? Dikit. Banyak. Kalau kata bapak-bapak, kita sama Nabi bedanya dikit, Bu. Kalau Nabi tidurnya dikit, kalau ibu-ibu dikit-dikit. Pak, Nabi makannya kalau laki ibu dikit-dikit diaduk mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit amat yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kebahasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Masjid amat orang Cikarang, orang apa nih? Kampung apa namanya? Serang Baru. Muhammadin. Muhammadin. Nabi pernah ngomong dengan kalimat yang begitu tegas, al-mukhalumat, pakai sigot af'alu tafdil. Tahu sigot af'alu tafdil? Mana tahu? Biasa ngaji di pohon jambu. Af'alu tafdil adalah bentuk kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu paling tinggi. Jadi kalau kita ngomong kabir artinya besar. Tapi kalau udah akbar paling besar. Hasan artinya bagus, tapi kalau ahsan paling bagus. Bakhil artinya pelit, tapi kalau abkhal pelit, korek, bulu gasiran, pantat tuh. Siapa tuh? Orang yang ketika mendengar namaku, kata Nabi, nggak mau bersolawat. Orang kampung sini pada pelit, bulu pantatku, solawat aja. Oh, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hadratul mukarramun, segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, wabil khusus Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Kab. Harli enak saya. Para habaib, para kiai,
Ya insyaallah dengan hadirnya beliau menambahkan keberkahan di haflah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat afiat, sehat, Islam, iman, semua nikmat dan karunia ditumpuk kepada kita. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini merayakan haflah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan keberkahan dan insyaallah hidup kita semua bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam senantiasa kita tujukan dan kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad. Salamullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam semuanya yang keras, siapa yang ada bersyafaat? Salatullah salam ala yasin habibi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin ahlil badri ya Allah. Salam salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan besok kelak di yaumul qiyamah akan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah haflah maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita merayakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu sama bapak, sering kita mendengar istilah maulid, kemudian maulud, kemudian muludan. Saya mau tanya yang benar yang mana? Maulid, maulud apa mauludan? Aku tahu. Coba kalau kita tasrif, walada yalidu lidatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun maulidun milad. Bisa nasrif, bisa nasrif ya.
Maulid asal katanya dari fi'lun madi walada. Kemudian fi'il mudhari'nya yalidu. Masdarnya lid, masdar mimnya maulid. Isim fa'ilnya walid, maf'ulnya maulud. Jadi ibu mau bilang maulid boleh, mau bilang maulud boleh. Maulid itu masdar. Pokoknya dengerin aja, paham kagak paham dengerin aja dulu. Ntar lama-lama juga paham. Maulid masdar, bisa masdar, bisa isim makan. Yang artinya manusia yang terlahir. Jadi maulid masdar yang artinya manusia yang terlahir. Maulid juga bisa isim makan tempat. Makanya kalau ibu haji atau umroh ada tempat yang namanya Maulidul Rasul, artinya tempat lahirnya Nabi kita Muhammad. Jadi maulid boleh. Kemudian kalau maulud artinya isim maf'ul. Mauludan yang artinya manusia yang dilahirkan. Sama. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maulid boleh, maulud boleh. Sekarang sering kita mendengar ada istilah muludan. Ibu ya, ini gara-gara orang Cikarang. Kalau diistilahin pasti acara apapun ditambahin an. Tahlil, tahlilan, manakib, manakiban, sholawat, maulud. Gara-gara orang Cikarang ini mauludan. Jadi maulid, maulud, mauludan artinya manusia yang terlahir, manusia yang dilahirkan, manusia mulia yang dilahirkan di muka dunia ini, yang pada malam hari ini haflah perayaannya kita rayakan. Sekarang saya tanya lagi kepada ibu dan bapak, asbab kenapa kita merayakan Maulid Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, kenapa ibu kok gembira? Kok kenapa bapak mau melaksanakan perayaan Maulid? Dasarnya apa? Apa bu dasarnya? Dasarnya apa? Cinta. Coba lihat alasannya bang. Kenapa kita merayakan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang jawab karena cinta Pak Ustaz. Saya sekarang mau tanya, yang namanya cinta tumbuh awal pertama karena apa? Karena melihat. Ibu ya, dulu ibu waktu naksir sama suaminya kan lihat dulu. Lihat, ini oke juga anak muda ya. Yang bapak-bapak juga karena melihat bininya dulu sambil puisi ke bapak-bapak, ikan betok di kontainer montok benar. Kalau sekarang udah ada pantun lagi, gede semua bininya pak ya. Kalau bapak-bapak pada bisa gemukin istri. Nah istri dilihat tuh bapaknya berpegeng, istrinya pada bisa ngurusin laki. Habis laki ngurusin. Asbab cinta, ntar dulu yang namanya cinta melihat, kemudian kita masukkan ke dalam hati, kemudian kita pikirkan, maka akan timbul benih-benih cinta. Kok kita bisa mengatakan cinta kepada Rasul? Kita nggak pernah melihat wajahnya, kita nggak pernah melihat fisiknya. Kok bisa? Dan kita belum kenal dengan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok berani mengatakan cinta?
Sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu kenal nama Nabi Muhammad gak? Pak kenal nggak Pak? Woi, belum laki-laki ngomong aja. Maulid kudu gembira. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal nggak? Kenal di mana? Main kenal-kenal aja. Kok nggak kenal merayakan manusia yang nggak kenal? Kok nggak kenal ibu bisa menyatakan, bapak bisa menyatakan cinta mahabbah kepada Rasul? Kenal belum? Orang kenal baru cinta. Nah malam ini saya mau perkenalkan siapa sosok manusia yang pada malam hari ini kita gembirakan hari kelahiran. Dalam surah At-Taubah, di akhir-akhir surah At-Taubah yang biasa ibu baca, ya di kitab-kitab Maulid itu ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina. Tahu artinya? Tahu artinya Bapak? Bu, tahu artinya? Nama. Itu Allah perkenalkan siapa sosok manusia yang malam hari ini hari lahirnya kita rayakan. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum. Tuh Allah dahulukan dengan huruf lam. Lam di situ lam apa namanya? Lam apa Pak Ustaz? Ya, ini kita biar ngaji nih. Lam di situ namanya lam ibtidah. Kenapa? Fungsinya apa? Oh, gampang Pak Ustaz. Lam itu faidatuhu at-tauhid. Fungsinya Allah letakkan lam di depan, namanya lam istighna, lam permulaan sebagai tauhid pengukuhan. Pokoknya dengerin aja, gak usah nanya apa itu lam ibtidah sih, apa sih lam istighna. Lam yang gunanya sebagai penegas. Enggak cukup Allah katakan sekali, Allah katakan qad ja'akum, ada qad di situ. Qad masuk kepada fi'il madhi, qad masuk kepada kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris namanya past tense, kata kerja lampau. Maka faedah dari tahakkum, faedahnya adalah tauhid. Jadi Allah mulai ayat ini dengan dua ada tauhid dengan pengukuhan yang artinya perhatikan ayat ini kata Allah. Sungguh kata Allah, ja'akum telah datang kepada kalian siapa? Rasulun min anfusikum, satu sosok utusan Allah dari kalian, artinya manusia. Nabi Muhammad manusia. Sekarang saya mau tanya, kita sama Nabi sama apa beda? Bedanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit Bu? Dikit. Banyak. Kalau kata bapak-bapak, kita sama Nabi bedanya dikit Bu. Kalau Nabi tidurnya dikit, kalau ibu-ibu dikit-dikit. Pak, Nabi makannya kalau laki ibu dikit-dikit diaduk mulu. Manusia la kal bashar, tapi manusia tidak seperti manusia. Biar kita perkenalkan siapa sosok Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini kita gembirakan hari kelahiran. Sosok manusia yang bukan manusia biasa. Siapa dijelaskan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anit. Terasa berat baginya. Kalau seumpama ada umatnya di model kayak kita, celaka.
Ya Allah, Rasul nangisnya bukan main, Rasul bersedihnya bukan main. Ya, Rasul hidupnya, matinya cuma mikirin manusia-manusia model begini. Jadi pikirin apa lagi? Cuma kita boro-boro mikirin nanti panitia masjid datang minta sumbangan maulid aja, alasannya kagak ada. Subhanallah, manusia yang merasa dirinya nggak mau kalau ada umatnya yang celak. Kita terkenang ketika wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian berisik amat. Woi, kambing dulu toh. Pada mengaji nih ibu bawa biar menambah mahabbah cinta kepada Allah. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, padahal malaikat Israel mau kenal Israel, kenal Israel. Jangan orang-orang kenal kan malam datang loh. Satu-satunya malaikat yang paling takut gitu. Ya, makanya kalau ngasih anak ada yang tanya, Pak Ustadz boleh nggak ngasih anak pakai nama malaikat? Boleh, asal jangan nama Israel. Dulu di kejadian di kampung saya di Cipinang, ada nenek punya anak namanya Israel. Ya, neneknya lagi sakit, ada kabar cucunya mau kata, Nek, Israel mau datang, mau deket tuh nenek. Ya, subhanallah. Jadi malaikat Israel dapat pesan dari Allah. Apa kata Allah? Ya Israel, idza qabada ruha habibi akbal birrifqi wa bilutfi wa birrahmah. Wahai Israel, jikalau kau ingin mencabut ruh kekasihku, cabutlah dengan pelan, cabutlah dengan penuh kasih sayang, cabutlah penuh dengan kelembutan. Allah pesan kepada malaikat Israel, kalau nyabut ruh Nabi pelan-pelan. Sekarang saya mau tanya, ya, kalau Israel mau cabut orang kampung Serang Baru, kira-kira Allah pesan kagak? Ya, tuh kalau mau cabut arwah atau ruh jamaah Masjid Miftahul Jannah, pelan-pelan pakai pesan kagak? Roman-romannya main dobrak aja Israel. Malaikat Israel dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mencabut ruh Nabi kita Muhammad dalam keadaan pelan-pelan. Maka turunlah malaikat Jibril. Biar kagak ngantuk. Datang ke rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, kira-kira ini malam kalau Israel nyabut ruh antum, kira-kira diizinin apa kagak? Itu malaikat pakai izin. Ntar kalau malaikat Israel sekarang malam datang ke rumah kita pakai izin apa enggak? Bang, kira-kira ini malam mau gua cabut apa kagak? Pakai izin kagak bang? Hampir gledek kalau pakai izin model gitu. Ya Rabb, ista'adana malaikat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pakai izin kepada Nabi. Kalau model ibu-ibu bapak-bapak saya ditawarin sama Israel begitu, pasti ngomongnya jangan dulu angsuran motor gua belum lunas, kredit rumah gua KPR belum beres, gua mati punya utang gimana Tapi apa kata baginda Rasul? Kalau memang sudah ajalku ya Israel, fadhal, silakan kau cabut ruh.
maka terjadilah proses pencabutan nyawa, di mana malaikat Israil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabutnya pelan-pelan. Tapi karena pencabutan nyawa begitu sakit, ya Allah, terjadilah proses pencabutan nyawa. Nabi mengeluarkan doa, ya Allah, sampai malaikat Jibril memalingkan kepalanya, nggak sanggup melihat kekasih Allah mengeluh kalimat aduh, saking sakitnya yang namanya proses sakaratul maut. Ya Allah, itu Nabi yang dipesan Allah kepada malaikat Israil kudu pelan-pelan nyabutnya, tapi Nabi merasakan sakit. Masya Allah, tarik terus. Makanya kalau seumpama nanti ibu bapak ada yang lagi sekarat dan dingin, ya sebab roh itu naik. Kalau seumpama kaki dingin jangan langsung nangis, lah kakinya dingin pegang pahanya, berarti kalau masih hangat masih hidup, talqinin lagi Allah Allah Allah, paha dingin naikin, perut oh masih hangat Allah Allah. Kadang-kadang ada aja bapaknya lagi sekarat, anak ribut, masih ribut ngerebutin waris. Ya bapak gua mati, mana gua belum dapat jatah lagi. Itu bapak pakai pesen lagi sampai sakaratul maut. Oh, pokoknya itu tanah 200 meter di ujung jalan jangan lo apa-apain, jangan lo jual. Itu anaknya lagi nagih nanya, emang apa Pak? Itu tanah orang bego. Terjadilah proses pencabutan nyawa. Rasulullah ruhnya diangkat, Rasulullah mengeluh merasa kesakitan. Kemudian ditanya, nanti dulu ya Israil, kok begitu sakit proses pencabutan nyawa? Apakah ini berlaku kepada umatku ya Israil ya Jibril? Iya ya Rasulullah. Ya Jibril, ya Israil, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang proses pencabutan nyawa begitu sakit, begitu dahsyat, apa permintaan Nabi? Ya Israil, ya Jibril, jangan kau berikan rasa sakit kepada umatku, tumpuk seluruh rasa sakit umatku di dalam proses sakaratul maut ke dalam tubuhku. Sosok manusia aziz alaihi ma'anid, nggak mau umatnya model kayak begini, sakit, sengsara. Kalau bisa aku yang tanggung semua. Kita mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa sosok Nabi Muhammad yang malam hari ini haflahnya, maulidnya kita laksanakan? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaihi. Pokoknya Nabi sosok manusia yang pengen umatnya semua selamat nih, model kayak begini selamat semua. Bahkan sampai menjelang wafatnya yang dipikiri mati ya Allah, bukan keluarganya, umatku selamatkan supaya Rasulullah. Bahkan besok ketika yaumul ba'thi, di mana dibangkitkan seluruh manusia, baginda Rasul dibangkitkan dari kubur, apa yang terucap dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, beliau kucak-kucak mata, kemudian mengatakan, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku? Jamaah masjid Miftahul Jannah ya Rabb. Yang dicari model begini besok. Karena kenapa? Nabi gak mau umatnya pada celah, Nabi mau semuanya pada celah. Subhanallah. Hebat gak Nabi? Pantas kalau kita rayakan Habibul Maulid, gembira pada merayakan Maulid Rasul.
Sebab apa? Baginda Rasul mati-mati yang belain kita, Bu. Bil mu'minina raufur rahim. Sosok manusia kepada orang mukmin, kepada umatnya, kepada kita punya sifat apa? Raufur. Ya Allah, sayangnya bukan main sama kita, Bu. Jangankan sama kita umatnya, jangankan sama kita umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama musuh-musuhnya pun punya sifat raufur, penyayang. Satu ketika ya, paman Nabi yang namanya Abu Lahab ingin membunuh Nabi dengan berbagai macam cara apapun. Dia ingin menjebak Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adalah keponakannya. Dia buat lubang di depan rumahnya, buat lubang jebakan supaya Nabi bisa jeblos. Maka Abu Lahab bilang kepada pembantunya, pelayannya, kau sampaikan kepada Muhammad, aku sakit. Nabi itu nggak boleh dengar orang sakit. Jangankan sahabatnya, musuhnya sakit dijenguk. Beda sama kita. Kita kalau mau musuh kita dijenguk apa kagak? Wah, disumpahin. Ibu yang di pojok jalan tuh, yang musuhan sama ibu sakit, kira-kira dijenguk apa disumpahin? Biar mampus. Coba datang, ya Rasulullah, pamanmu sakit. Mendengar Abu Lahab sakit, Nabi segera datang untuk menjenguk. Pas sampai di dekat rumah Abu Lahab, di depannya lubang ditahan sama malaikat Jibril. Berhenti, wahai Muhammad. Kenapa? Di lubang di depanmu ada lubang yang ingin mencelakakan. Abu Lahab ngintip dari kamar. Ya, dia berhenti, maju. Akhirnya dia kekesalan, dia bangun, dia nggak sadar, dia keluar rumah, dia yang kejeblos. Ketika kejeblos, semua pelayan-pelayannya berusaha untuk membantu dan menolong. Diturunkan tambang, itu tanah turun Bapak. Diturunkan tangga, itu tanah turun Bu. Makin dalam. Sampai tanahnya gede turun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tumbuhkan tangannya, itu tanah naik sendiri. Ketika Rasulullah mengulurkan tangannya, jadi lift hidrolik pada zaman Rasul sudah ada. Itu tanah naik sendiri. Mengangkat Abu Lahab, diambillah tangannya, diangkat oleh Rasulullah. Selamat itu Abu Lahab. Tapi dia ngomong lagi, Muhammad lu pakai sihir apaan? Ya Allah, habis nolong dicelak. Raufur. Nabi Muhammad adalah pencipta, penyayang. Subhanallah. Ini Allah perkenalkan siapa manusia yang pada malam hari ini maulidnya, hari kelahirannya kita rayakan, Nabi kita Muhammad. Nah, berarti ibu bapak sudah pada kenal sama Nabi Muhammad. Kenal kan? Yang belain kita habis-habisan, yang belain kita mati-matian, yang bakal besok akan nolongin kita pada yaumul qiyamah insyaallah. Karena malam hari ini kita duduk gembira merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
demi Allah besok kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asbab mahabbah, kecintaan kita, kegirangan kita, kegembiraan kita merayakan Maulid pada malam hari ini. Telah Rasulullah akan membalas cintanya kepada kita. Amin ya rabbal. Ada sebagian saudara kita yang larang mau. Ada di sini. Ada di sini. Mana orangnya? Jauh ya. Nabi belain kita habis-habisan. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gembira dengan haflahnya Maulid Rasul karena kita sudah mengenal siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan kepada Nabi, inilah ya Rasul umatmu yang diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. Pak, kita ngalahin makhluk yang lain. Dalam surah Ad-Din Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin. 4 kali Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sina, demi kota Makkah yang aman. Enggak cukup Allah bersumpah. Allah katakan laqad khalaqnal, ada lam tauhid, ada tahdid yang fungsi tauhid, berarti 4 tauhid ditambah 2 ada 6 tauhid. Cuma menceritakan bagaimana Allah ciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi saya telah kuciptakan sosok manusia dalam bentuk yang paling sama. Ibu, ya, kita diciptain sama Allah paling sempurna, ngalahin fisiknya para malaikat, makhluk-makhluk yang lain kalah kita semua. Kita kalah semua. Ada yang jawab di belakang, gimana bagus kalau hidung saya belum sepesek. Alhamdulillah. Biar ibu pesek lubangnya ada di bawah. Coba kalau lubangnya di atas, berabe musim hujan. Ya, fungsi Allah ciptakan kita manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Bahkan ketika manusia mau diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk yang lainnya protes, kok cuma model nyiptain begini. Makhluk yang lainnya protes. Ibu buka surah Al-Baqarah ayat ke-30. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yufsidu wa yasfiku dima. Al-ayat. Jadi kita mau diciptakan oleh Allah diprotes sama malaikat yang ketika itu diwakilin sama iblis. Kenal sama iblis? Kenal sama iblis bang? Coba kenal padahal temen dewek ya. Iblis sebelum dilaknat oleh Allah bang, iblis sebelum dilaknat sama Allah bang, itu makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Di langit yang ke-7 iblis namanya Azazil, makhluk yang paling dekat, tangan kalau bahasa kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Azazil. Kok itu iblis bisa dilaknat? Bahkan iblis adalah makhluk yang paling pandai. Bahkan iblis makhluk yang paling abad. Tadi banyak ibadahnya. Dalam satu riwayat dalam tafsir Sawi, tafsir ini mengatakan bahwasanya iblis itu pernah sujud kepada Allah hatta arba'ina alafi sana. Iblis pernah sujud kepada Allah sampai 40.000 tahun. Ada orang saya baru yang sujudnya sampai setahun ada bu.
Ini kadang-kadang sujudnya baru sebentar, jidatnya hitamnya udah gede banget. Iblis pernah sujud kepada Allah 40.000 tahun, dahsyat ibadahnya. Iblis alimnya bukan main, pandainya bukan main. Kalau kalangan sekarang kitab apa juga dibaca, ilmu apa juga dilalah tuh iblis. Buktinya ada wa'allamal adabal asmaullah, Allah ajarkan manusia ada ilmu pengetahuan. Sebab apa? Allah tahu ada iblis yang makhluk yang pandai. Iblis alim, iblis pandai, iblis ahlul ibadah. Kok Allah marah? Penyebabnya apa, Pak? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Suruh pikir enggak lah, cuma bilang Allah. Suara saya kagak enak emang, Bu. Wa in kunna lal ariko ngendika sapa kita Gusti Allah lil malaikati maring para malaikat usjudu padha sujudlah sapa sira kabeh di Adam maring Adam fasajadu mangko padha sujud sapa malaikat illa iblis angin iblis ada wakas sapa iblis wastakbar lan gede sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirin setengah saking wa kang kufur Gusti Allah. Ngerti Bu? Ini makna oleh-oleh wali songo. Kalau di pesantren namanya makna gundul, makna gandul. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, di situ ada iblis untuk memberikan penghormatan kepada manusia yang namanya Adam. Semua malaikat memberikan penghormatan kecuali iblis. Kenapa? Dia aba ogah wastakbar, dia sombong. Karena apa? Merasa dirinya paling hebat. Saya loh makhluk yang paling dekat dengan Allah. Saya loh yang paling banyak ibadah. Saya loh yang paling banyak ilmunya. Saya loh yang paling lama di Masjid Miftahul Jannah. Itu kalau udah ada orang yang saya nggak beda sama ada orangnya. Wastakbar dan gede, wastakbar dan merasa dirinya besar. Sombong. Oh, di situ Allah marah. Al-kibri, kata Allah, al-kibriyu ridai, sombong itu pakaianku, kata Allah. Jangan coba-coba kau menggunakan pakaianku agar aku laknat sama seperti iblis. Azazil yang namanya luhur tinggi di hadapan Allah, ketika itu tidak mau menuruti perintah Allah, bahkan dia sombong. Ablasa yublisu iblis. Hari itu dilaknat, hari itu dibenci oleh Allah, maka namanya iblis. Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan orang kafir. Nah begitu juga ketika Allah panggil seluruh para malaikat, iblis yang ngomong wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, hai iblis. Kalau bahasa cikaranya gini, Allah mau ngandul, pengen mamerin akan menciptakan satu makhluk yang namanya manusia, makhluk yang tercanggih, makhluk yang terhebat, belum diciptakan. Wahai malaikat, hai iblis, aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Kusak-kusuk malaikat, kusak-kusuk iblis. Nah lu bakal ada saingan dua ini romannya nih. Ya. Kalau malaikat
ya, berkata ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjaannya ngerusak bumi wa yasfiku ad-dima, saling membunuh, perang saudara? Nyata sekarang ya, musibah banjir, musibah yang lainnya sebab ulah tangan manusia tukang merusak bumi. Bukan itu saja, saling bertumpah darah, perang saudara. Betul gak? Ya Allah, jangan kau ciptakan lagi manusia. Kalau bisa, itu manusia pasti kerjaannya ngerusak bumi, itu manusia pasti kerjaannya perang saudara. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukup kami malaikat, cukup kami iblis yang kerjaannya adalah bertasbih, membesarkan namamu. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ketimbang kalian. Dahsyatnya kita, dahsyatnya kita manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Bahkan ketika kita diciptakan diprotes oleh makhluk-makhluk yang lain, bahkan malaikat, iblis memprotes kita. Dahsyatnya kita manusia. Sebab kenapa? Sebab Allah ciptakan, menjadikan pilihan manusia khalifah di muka bumi ini. Tapi ayat yang selanjutnya Allah rendahkan kita. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah letakkan kita di tempat yang serendah-rendahnya. Na'udzubillah. Bukti mahabbah kita, bukti cinta kita kepada Nabi. Sekarang jalanin apa yang disyariatkan oleh Nabi. Sholat kita jalankan, apalagi namanya sholat umul ibadah, biangnya ibadah. Tidak ada ibadah di atas selain sholat. Jadi kalau kita bukti mahabbah cinta kepada Rasul, sholat. Jangan sampai Allah katakan tsumma asfala sabilin, Allah letakkan kita di tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan Nabi mengatakan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, kalbil akur, orang yang tinggalin sholat kedudukannya sama dengan anjing. Nabi ngomong nih, ya, yang kagak sholat kedudukannya sama dengan bapak punya bini bapak kagak sholat, ntar malam ngelonin, sama aja ngelonin. Ibu punya laki ibu kagak sholat, besok laki ibu kerja, kening ibu dicium sama laki yang kagak sholat, sama aja dicium. Bapak punya anak pada kagak sholat, maka sama aja ngasuh anak. Bapaknya kagak sholat, emaknya kagak sholat, anaknya kagak sholat, itu namanya keluarga. Ada di sini? Ada. Alhamdulillah. Jadi bukti mahabbah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan syariat beliau. Sholat gak itu, zakat gak itu, puasa gak itu, haji gak itu, dan yang lainnya semua kita contoh. Artinya dengan hafal maulid Rasul pada malam hari ini memberikan semangat kepada kita agar senantiasa kita menyatukan pendekatan diri kepada Allah dengan membuktikan cinta kepada Nabi, yakni menjalankan syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Bu ya, ada habis satu lagi nih biar kasih pencerahan buat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah keberkahan buat kita semua. Bu, ada pesan sponsor dari panitia Masjid Miftahul. Di masjid mau direnovasi. Ustadz di belakangnya sumbangan di Pak Ustadz. Ya, kalau pengen masuk surga,
pengen cepat soda. Oh, sebab kata Allah besok orang mati yang pertama apa yang dilakukan? Fayaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa mati saya ditangguhkan besok ibu ketika diletakkan di kuburan. Ya Rabb, hidupin lagi ya Rabb. Kenapa saya mau sedekah? Kemarin Masjid Miftahul Jannah mau ngebangun, saya gak sedekah. Kata Allah udah telat panjul. Nah, sekarang mumpung belum telat, ya. Ada berapa di kantong ibu? Gelang copotin, ya, anting copotin. Mudah-mudahan berkah dunia wal akhirah. Ya panitia, mana yang megang kotak? Ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, at-fatariyaji, ya uhailal jud. Mana lagi abang yang megang kotak? Ayo. Ya Rasulullah. Ini buat ibu-ibu nih. Lewat janji ya Rasulullah. Ada kesalahan ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.